Habib Umar, guru mulia kita, dulu ketika ingin berdakwah, belajar pertama pidato itu, karena beliau masih kecil saat itu ya, mau pidato di mana di situ, maka beliau di Tarim itu hampir semua rumah punya kambing, hampir semua rumah melihara kambing. Maka beliau kumpulkan kambing-kambing itu, beliau pidato di depan kambing. Kali ini dari Ahmad Aldi Permana ya, asal Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, mengapa para nabi mengembala kambing atau domba, dan ijazahkan kepada kami semua amalan agar cepat dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Syukran Habib, minta ridho. Memang ada hadis ya, ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam. Dari riwayat mengatakan tidak ada nabi kecuali mengembala kambing. Kalau dilihat kenapa? Karena itu menjadi percobaan untuk bagaimana menggiring umat ini ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kan mengembala kambing itu satu, butuh kesabaran. Ya, kadang-kadang kambing yang ke sana, kambing ke sini. Dua, butuh ketelitian, lihat takut ada kambing yang lari. Ya. Keempat, harus ada cara yang tepat, jalan yang pas. Itu perumpamaan bagaimana latihan Nabi itu latihan ngembala kambing untuk menggiring umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kaum Nasrani itu menganggap domba-domba, gitu kan, umatnya itu dianggap domba-domba, kan Nabi Isa juga seperti itu, mengembala kambing. Nah, tapi dilestarikan bahasa ngembala domba, domba yang orang yang enggak ikut agamanya dikatakan domba tersesat. Domba tersesat. Ini istilah domba itu memang pekerjaan Nabi sebelum beliau menjadi Nabi alaihim salawatullah wassalamu alaih. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambingnya Halimah Sa'diyah dengan kejadian-kejadian yang indah. Dan ada kisah lucu kita dengar ya, laulama akhta, kalau tak salah Habib Umar, guru mulia kita, dulu ketika ingin berdakwah, belajar pertama pidato itu, karena beliau masih kecil saat itu ya, mau pidato di mana di situ, maka beliau di Tarim itu hampir semua rumah punya kambing, hampir semua rumah melihara kambing. Maka beliau kumpulkan kambing-kambing itu, beliau pidato di depan kambing. Untuk langkah awal atau pertama-tama belajar pidato itu, pidato di hadapan kambing. Sampai seperti itu semangat beliau yang kita dengar, kalau hal itu tidak salah. Ala kulli hal, memang dihimbau kita ini sebetulnya setiap kita punya piaraan kambing itu. Di akhir zaman itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita punya peliharaan sendiri, punya sawah sendiri, karena Allah alam nanti akhir zaman mungkin akan terputus hubungan dan mungkin ekonomi ini akan kacau, sehingga yang bertahan hidup hanya yang punya binatang ternak sendiri, sawah sendiri, kemungkinan seperti itu ya, isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dihimbau iktifa'ud dati, iktifa' ad-dat, gak butuh sama orang lain, kita udah punya sendiri. Kalau ada hal yang terpaksa mungkin kita gak mati kelaparan, kita masih ada, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses
finishing, dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses merdeka. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.